Record on this. Di kota metropolitan Jakarta, saya Peter JKB. Inilah PHP ID Online Learning, webinar paling aktif selama era pandemik ini. Hadir dengan topik-topik aktual terkini, menghadirkan pemateri-pemateri senior dan ahli di bidangnya. Kami tanpa henti berbagi secara sukarela demi kemajuan negeri tercinta Indonesia. Halo, selamat malam member PHP Indonesia. Ketemu lagi kita di PHP ID Online Learning edisi ke-147. Alright, gimana kabarnya? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik, sehat. Dan terima kasih sudah bergabung di Online Learning edisi kali ini. Dan pada edisi spesial pada hari ini tuh saya mendatangkan pemateri yang saya juga baru kenal terus terang. Dan kami sama-sama menjadi AWS Community Builder. Dan ya terjadi keakraban lah di sana dan kita ngobrol di sana. Akhirnya saya bilang kayaknya kita perlu bikin event deh di di PHP ID Online Learning, karena saya komit untuk bikin sekali dalam sebulan topik-topik terkait AWS, jadi teman-teman juga bisa tetap update, karena bagaimanapun juga pengetahuan kita tentang cloud, pengalaman dan pengetahuan kita sangat penting hari-hari ini. Jadi saya menghadirkan pemateri-pemateri dari teman-teman di community builder, biar teman-teman akan selalu mengikuti apa sih sebenarnya yang lagi dibahas di cloud. Suka nggak suka sih sebenarnya. Jadi cloud itu menjadi sebuah keharusan sekarang. Jadi terima kasih untuk Mas Denny, nama lengkapnya Mas Dwi Denny Fagni. Beliau adalah nanti dia memperkenalkan diri sendiri di hari ini. Jadi dalam rangkaian hari ini mengenai Laravel Kubernetes EKS. Elastic Kubernetes apa ya satu S-nya? Saya lupa. Service ya. Ini adalah salah satu layanan di AWS. Deployment using Terraform dan Helm chart. Jadi ini topiknya kelas tinggi banget ini memang. Karena memang saya ingin di PHP ID kita untuk tahun depan saya akan bawa komunitas ke next level. Jadi ingat tahun depan kita akan next level. Jadi topik-topiknya bukan lagi basic-basic. Karena saya sudah nggak ngejar member kita sudah terlalu banyak. Jadi tahun depan kita ngejar quality. Jadi teman-teman harus dengar topik-topik yang kelas tinggi tahun depan. Nah, hari ini saya mendatangkan Om Dwi Fagni Dehni, panggilannya Mas Denny. Beliau adalah DevOps Lead di ZebraX. Mungkin nanti beliau akan cerita apa itu ZebraX dan dari topik pemaparan hari ini. Dan seperti biasa, PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan Kodepolitan, Rumah Komunitas ID Cloud Host, dan Refactory. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini. Terima kasih dukungannya, dan format acara kita akan dimulai dengan presentasi selama 45 atau mungkin 1 jam tergantung Om Mas Denny punya presentasi. Di bagian kedua saya mempersilahkan teman-teman untuk bertanya di kolom komentar di Facebook. Sekarang kan sudah ada berapa ya? Sudah ada 28. Oh, selamat datang, tambah banyak. Selamat bergabung dan manfaatkan kolom komentar untuk teman-teman bertanya di sana. Nanti dijawab oleh Mas Den. Oke, tanpa perlu menunggu waktu yang lama, kita akan segera mulai PHP ID Online Learning, dan waktu dan tempat saya serahkan ke Mas Denny. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman PHP ID. Oke, suara saya sebelumnya cukup jelas terdengar ya? Ya, mantap. Ya, Om Pit. Oke. Ya, oke. Sebelum saya mulai acara atau presentasi saya, sebetulnya saya pengen ucapin banyak terima kasih kepada Om Peter ya. Saya sebut Om aja ya, dari PHP ID Community, karena udah kasih saya kesempatan untuk mempresentasikan satu ya saya katakan ini basic keilmuan ya, untuk melakukan atau berjenjang ke arah yang lebih kompleks, karena sekalipun judulnya cukup menawan ya, saya bilang menawan ya, atau lebih menarik lah ya. Kubernetes, ada Terraform dan juga Helm chart. Tapi di sini saya coba sajikan semudah mungkin atau seringan mungkin, supaya teman-teman atau audiens kita ya dari PHP ID ini bisa lebih capture lah ya, atau dapat
insight apa sih yang dibicarakan gitu ya ke situ. Oke. eh, Kayaknya saya perlu share screen langsung lah ya. Oke, saya mau coba share screen yang punya saya. Oke, kita share. Oke, bisa kelihatan presentasinya? Perfect. Yes. Oke, kita mulai ya dari judulnya. Judulnya Laravel Kubernetes EKS Deployment Using Terraform dan Helm chart or Helm chart ya di sini ya. Oke, eh, selanjutnya saya mulai. Lanjut di slide kedua. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Dwi Fahri Deni. Oke, teman-teman di komunitas ataupun di kantor ya, saya biasanya dipanggil Mas Den. Ya, saya saat ini menjabat sebagai DevOps Engineer Lead di salah satu startup, Zebra Cross namanya atau Zebra X. Ya, juga ya kita yang seperti tadi sudah dijelaskan oleh Om Peter di awal, kita juga termasuk tergabung dalam satu komunitas lain yaitu AWS Community Builder, yang mana komunitas ini isinya adalah orang-orang yang dipilih 10% yang dipilih oleh AWS untuk menjadikan solutions atau komunitas yang akan membangun teknologi AWS secara bersama-sama lah gitu ya, singkatnya seperti itu. Oke, sebetulnya di sini saya nggak cantumin ya. Saya sebetulnya suka kopi. Kopi apa ya? Sebetulnya kopi atau coffee addict ya. Saya suka kopi hitam atau suka kopi racikan sendiri gitu ya. Dan itu yang bikin mood booster saya tiap hari ya. Jadi kalau sebelum saya activity ya apapun itu, bahkan sore-sore juga kadang-kadang saya ngopi ya. Jadi kebiasaan ngopi ini sudah cukup lama dan sudah cukup sering, ya menjadi bagian dari hidup lah ya. Gitu. Ya someday kalau nanti ada teman-teman yang mau kongko bareng ya kita bisa ngopi bareng lah ya. Oke. Terus mengenai career path, sebetulnya saya backgroundnya adalah software engineer atau back end lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Karir saya sebetulnya mulai dari Java software ya atau Java terus dalam perkomodir Java itu cukup sedikit hari, makanya mau nggak mau kita harus upgrade skill lah ya gitu. Jadi waktu itu yang paling heboh adalah web development, dan waktu itu saya ya beralih profesi menjadi software engineer untuk web, which is yang saya gunakan adalah PHP, dan saya pakai PHP itu mulai dari PHP 4 sebetulnya Om Pit gitu, masih PHP natif yang belum ada generasi framework ya. Gitu. Paling kalau kalau yang saya kenal mungkin Zen ya, tapi mungkin Zen juga itu nggak terlalu banyak yang mengimplementasikan, bahkan paling kompleks untuk dipelajari kalau menurut saya ya, waktu waktu itu di zamannya. Akhirnya saya terbiasa dengan PHP natif, dan terus dalam perkembangannya PHP natif mentok di versi berapa ya, 53 ya kalau nggak salah. Jadi kalau saya mau pakai PHP di atas 53, semua konfigurasi kayak session, terutama sessions ya, karena saya menggunakan banyak cookies dan session ya, itu semua harus refactoring dan ganti semua konsep lah ya gitu. Dan belum ada yang namanya kalau bisa dikatakan composer ekosistem lah ya, atau frameworknya itu memang belum lahir lah seperti itu. Jadi belum terbiasa dengan package library dan lain-lain. Jadi saya sempat merasakan build from scratch lah ya untuk PHP. Dan terus pada perkembangannya juga ternyata salah satu tuntutan profesi memang mengharuskan saya untuk mengambil jalur sistem administrator jam itu. Jadi masih on-prem,
Dan on-prem ini on-premise ya, server yang diinstal di lokal perusahaan, dan itu untuk uh, apa untuk menjamin semua activity baik dari apa namanya semua divisi ya, finance, bahkan ke ke aplikasi web based sendiri gitu ya. Dan sampai di tahun 2017 akhirnya mentok di salah satu role lah ya. Ini sebetulnya kalau saya katakan role ini kurang tepat karena DevOps itu sebagai sebuah culture ya. Tapi ya it's okay lah. Artinya kalau dibilang profesi ya, profesi kita itu kalau dibilang sekarang ya trendingnya itu adalah cloud engineer. Tapi setiap perusahaan punya role-nya masing-masing. Makanya kenapa disebut ada yang SRE, ada yang DevOps, ada yang cloud. Sebetulnya hampir mirip gitu ya. Basic skill set keahliannya gitu ke situ. Dan di tahun 2021 sampai sekarang, tepatnya di bulan Januari, saya dipromot menjadi lead di salah satu startup yang nanti akan saya ceritakan setelah ini. Zebra Cross itu perusahaan yang bergerak di bidang transformasi industri 4.0 atau 4.0 yang related dengan IoT platform dan data analitik gitu ya. Terus selanjutnya sih sebetulnya karena kita juga tergabung dengan AWS Community Builder ya, saya juga termasuk yang 10% termasuk Ompit juga ya dalam hal ini, dan teman-teman yang sebelumnya mempresentasikan di AWS Group Indonesia itu bagian dari komunitas AWS ya Builder gitu. Dan secara spesifik saya masuk ke dalam kategori kontainer gitu ya, menurut ininya pengklasifikasiannya. Oke, itu. Dan terus masalah education atau pendidikan terakhir sebetulnya saya di Electronics ya, Institut Teknologi Nasional Bandung. Itu tahun 2009. Dan hobi saya sebetulnya kalau disebut hobi nggak terlalu juga karena hobi itu banyak. Tapi hobi yang bikin passion ya memang ada gaming plus sport sebetulnya ke situ. Oke, paling itu perkenalan dari saya singkatnya. Kita langsung ke next slide ya. Oke, next slide. Oke, nah saya perkenalkan lagi nih. Tadi saya sudah di awal membahas soal Zebra Cross ya. Jadi Zebra Cross itu sebenarnya perusahaan yang mentransformasikan ya digital dalam bentuk combine digital teknologinya gitu ya. Nanti kita akan memiliki misi sebagai bridging ya, teknologi antara data dan bisnis ya sebetulnya ke situ ya. Dan terus Zebra Cross juga sebetulnya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang data science dan IoT industrial ya, grade ya. Kalau misalkan teman-teman tahu IoT itu Internet of Things ya singkatannya. Itu devices yang terhubung dengan internet ya, untuk keperluan industri ya di sini ya. Terus Zebra Cross juga sebetulnya bergerak juga di bidang digital strategy dan bisnis consulting. Jadi konsultan digital dan konsultan bisnis juga. Terus ya, ya salah satunya juga termasuk dari produk ya. Plus satu lagi advanced analytic ya, services, di mana di sana ada data acquisitions, dan analytic machine learning sama visualizations ya untuk decision support system sebetulnya ke sana. Gitu ya. Intinya Zebra Cross ini sebenarnya sebagai company yang akan menjadi jembatan industri, khususnya industri transformasi industri ke 4.0 yang bergerak di bidang IoT platform dan data analitik ke situ ya. Oke, jadi sekilas tentang kerjaan saya nih ya. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, dalam kesempatan kali ini sebetulnya ada
5 topik ya di luar QA atau question and answer. Saya akan membahas sebenarnya dari judulnya ya. Judulnya tadi udah jelas ya, Laravel Kubernetes EKS Deployment. Makanya saya akan pecah lagi ke dalam topik yang lebih spesifik. Pertama introductions EKS sendiri. Nah, terus ada using Terraform and Helm chart. Nah, nanti juga teman-teman akan mendapatkan insight penjelasan tentang Terraformnya dan bagaimana mengintegrasikan Terraform ini untuk memprovisioning EKS-nya sendiri, gitu ya. Terus bagaimana caranya kita selanjutnya adalah melakukan deployment, gitu ya, deployment aplikasi Laravel kita ke dalam EKS cluster. Gitu. Nah, selanjutnya, nah ini related dengan Helm chart ya, Helm chart template dan lain sebagainya. Ini sebetulnya balik lagi ke metodologi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu metodologi untuk deployment CI/CD itu banyak ya. Jadi salah satunya menggunakan Helm chart, yang mana sekarang ini saya presentasikan untuk menggunakan Helm chart ini di level provisioning EKS gitu ya. Dan dalam hal ini, ada requirement sebetulnya untuk teman-teman bisa memahami materi saya sebetulnya. Yang pertama, jelas teman-teman harus punya authorize ya, atau otorisasi ke AWS Console teman-teman ya. Baik itu konsolnya maupun YAM policies-nya gitu ya. Terus teman-teman juga harus mengerti soal konsep paling nggak basic container registry. Bagaimana cara kita meregistri kontainer kita di Elastic Container Registry, ECR-nya AWS atau ke Docker Hub. Itu community dari container image ya. Terus di sini kita akan menggunakan CLI, Command Line Interpreter, yang mana nanti kita akan di sini saya list dulu, tapi memang sebagian besar ini akan kita pakai, tapi ada juga yang enggak. Ini sebetulnya untuk menjamin operasional atau konsep atau proses dari deployment kita sebetulnya ke situ. Dan terus teman-teman juga paling nggak mengerti sedikit tentang Linux ya. Apakah itu Linux command ya, ya yang basic-basic, atau Linux networking. Dalam hal ini network secara umum lah ya. Kayak misalkan IP address, subnet, dan lain-lain ya, class IP address. Nah, itu sebetulnya akan sangat berguna diperlukan waktu kita memprovisioning kelas atau range IP address yang akan kita deploy gitu ya, atau kita bikin provisioning infra kita gitu ya. Selanjutnya teman-teman juga harus tahu paling nggak deployment workflow ya, dari deploy yaitu workflow deployment, baik itu misalkan gimana sih cara commit git, terus push git, terus nge-pull gitnya seperti itu. Selanjutnya nanti kita kita bikin kontainernya, terus dari kontainernya itu kita nanti akan nge-pull dan lain sebagainya ke situ ya. Dan yang terakhir adalah yang tadi saya bahas, basic container. Jadi either nanti teman-teman menggunakan Docker atau containerd dan container orchestrations, atau dalam hal ini saya membahas tentang Kubernetes gitu ya. Oke, itu dulu. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, dalam penjelasan saya tidak akan membahas secara detail. Pertama, soal CI/CD tools, karena CI/CD tools yang nanti akan kita pakai di keseharian atau operasional sehari-hari kita itu sangat banyak jenisnya. Nah, saya tidak akan membahas AWS Code Pipeline, Jenkins, GitHub Actions, GitLab dan lain sebagainya, karena itu sebenarnya lebih ke kebutuhan atau lebih ke keahlian daripada DevOps engineer-nya itu sendiri, gitu ya. Yang kedua, saya juga tidak akan membahas soal monitoring ya, monitoring Kubernetes, metriknya seperti apa, dan juga tidak akan membahas soal logs-nya.
Apakah itu nanti logs-nya itu menggunakan third party services seperti Datadog atau open source kok, eh, Prometheus, Grafana, atau ya kayak tadi Elasticsearch-nya sendiri gitu ya, untuk lognya. Nah itu saya tidak akan membahas itu. Kemudian service mesh. Nah, saya tidak akan membahas poin yang ketiga adalah service mesh atau service discoveries. Dalam hal ini bisa jadi PP mesh, traffic, envoy, Istio, dan lain-lainnya. Dan saya juga tidak akan membahas yang terakhir tentang konsep secret config, gitu ya, secara mendalam. Karena itu nanti ada bagian tersendirinya ya, ya seperti yang di sini disebutkan, KMS, sistem AWS System Manager Parameter Store, HashiCorp Vault, Ansible Vault, dan lain sebagainya ya. Jadi hal itu tidak akan dibahas di kesempatan kali ini karena pertama memang bahasanya akan menjadi lebih panjang, dan yang kedua tidak akan lebih fokus kepada esensial dari deployment Laravel-nya itu sendiri gitu ya. Oke, kita bisa lanjut ke next slide. Oke, nah kita masuk ke introductions dulu ya soal EKS. Sebelum ke introductions-nya, tadi saya sudah sempat membahas soal container orchestrations. Oke, kita tahu kalau container orchestrations itu ada banyak ya. Sebelumnya yang paling populer adalah Docker Swarm ya. Dan yang terakhir ini yang akan saya bahas itu EKS. Nah, sebenarnya hampir mirip dengan secara konsep ya, orchestrations itu punya kelebihan masing-masing ya, baik itu Docker Swarm maupun Kubernetes gitu ya dalam hal ini. Nah, yang paling menentukan sebetulnya balik lagi ke sisi komunitas. Komunitas itu yang paling menentukan kemana akan menjadi standar orchestrations. Nah, akhirnya kita tahu bahwa Kubernetes lah yang menang gitu. Ya dibanding Docker Swarm-nya sendiri gitu ya. Dan Kubernetes menjadi platform standar dan global, dipakai oleh banyak company juga. Itu di perusahaan-perusahaan yang well organized ya, dan juga levelnya sudah masuk ke production grade gitu ya. Jadi bukan di level release kandidat lagi gitu ya, tapi sudah ke production grade. Dan salah satunya Zebra Cross menggunakan Kubernetes itu di semua environment, baik itu development, UIT, QA environment nantinya, terus sampai ke production layer atau production grade environment gitu ya. Nah, untuk container orchestration sendiri sebetulnya ada banyak ya, untuk Kubernetes ya. Teman-teman bisa menggunakan AWS, EKS, terus Azure, Google Cloud, bahkan teman-teman bisa menggunakan OpenShift atau Rancher ya, gitu ya. Dan semua container orchestration itu engine-nya sebetulnya balik lagi ya, sesuai dengan kebutuhan, feel-nya atau roadmap dari infrastructure yang ada di perusahaan itu sendiri. Jadi kalau saya ya di perusahaan Zebra Cross ini memang menggunakan AWS gitu ya, monolithic AWS. Jadi kita menggunakan container orchestration sebagai semua aplikasi dan deployment aplikasi kita, dan kita menggunakan EKS di dalamnya gitu. Oke, kita langsung masuk ke introductions-nya aja. Oke, dalam introductions ini saya akan jelaskan soal gimana sih cara EKS itu bekerja dan apa saja komponen-komponen EKS di dalamnya, baik itu cluster, nodes, networking, dan terakhir bagaimana sih EKS itu membaca storage ya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kalau kita lihat konseptual dari si EKS ya, cara bekerja EKS itu nanti bisa dilihat seperti ini ya. Jadi EKS itu sebenarnya yang tadi sudah dijelaskan di awal oleh Om Peter juga, sebetulnya memang manage service Kubernetes ya. Jadi kalau kita lihat Amazon itu punya dua service ya, menjadi backbone dari EKS ini sendiri. Yang pertama
Ya, EKS-nya sendiri bahkan ada yang namanya kedua Fargate. Nah, nanti saya akan jelaskan. Oke, dari Amazon EKS ini sebetulnya apa yang sih sebetulnya dari eh, apanya konsep bekerjanya dia? Sebetulnya EKS ini terdiri dari control plane sama worker node. Jadi tadi saya sudah jelaskan, kita nanti akan tahu control plane itu apa dan worker node itu seperti apa. Nah, terus uh, sebenarnya EKS ini ya manage service Kubernetes itu akan running di VPC kita, gitu ya, dalam bentuk EC2 instance. Kalau kita menggunakan EC2 instance berbeda dengan Fargate. Terus kemudian control plane dari EKS itu sebetulnya terdiri dari 3 nodes. Ini 3 nodes itu sebenarnya minimum ya. Kalau kita lihat node-nya itu akan tersebar di berbagai zone ya, AZ. Jadi untuk high availability ada di A, B, C gitu ya zone-nya. Dan terus jadi di apa namanya di EKS ini sebetulnya dia menggunakan ya support dengan network load balancer sebetulnya API-nya itu gitu ya. Jadi si nanti saya akan jelaskan di mana sih API-nya itu diletakkan, terus bagaimana cara mengaksesnya seperti itu. Dan terakhir sih sebetulnya lebih ke worker node-nya ya. Worker node itu yang akan ada di AWS account kita sebetulnya. Nah, terus bagaimana cara mendeploynya? Nah, cara mendeploynya juga macam-macam sebetulnya. Jadi untuk mendeploy AWS EKS ini sebetulnya teman-teman harus seperti yang tadi saya jelaskan harus memiliki security policies ya di dalamnya yang sudah diatur di dalam IAM policies gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah ini balik lagi ke komponen. Jadi kalau kita lihat satu EKS, satu cluster EKS itu terdiri dari control plane dan juga nodes. Jumlah control plane tadi saya sudah jelaskan 3 jumlahnya yang tersebar di multi AZ. Terus fungsinya sih sebetulnya yang tadi ini adalah dedicated instance dari Amazon AWS. Jadi kita nggak punya apa namanya kontrol buat ini. Ya, ini di luar kontrol kita karena ini manage service-nya AWS. Nah, isinya adalah ya endpoint dari semua aplikasi Kubernetes ya, infrastructure as code juga nanti kita akan nembak ke sini, gitu. Terus dia berjalan seperti dalam mode single tenant. Jadi apa namanya? Jadi setiap organisasi yang punya banyak tools deployment itu bisa terintegrasi atau bisa menggunakan API-nya itu tanpa ada masalah ya sebetulnya. Terus control plane-nya sendiri sebenarnya sebagai mengontrol master node masternya itu di dalam Kubernetes yang isinya memang API dan etcd. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu tuh etcd itu apa. Jadi etcd itu sebenarnya state dari Kubernetes ya. Jadi kayak semacam key value services yang nanti si service atau si Kubernetes state-nya itu akan disimpan di dalam etcd-nya. Gitu. Oke, terus di dalam nodes itu sebenarnya, nah ini yang tadi saya jelaskan bahwa nodes itu running di EC2 instance kita, di AWS account kita. Terus fungsi nodesnya itu adalah sebagai apa namanya, dia akan menerima atau mengirimkan lah ya, mengirimkan atau tektokan lah ya, gampangnya itu API endpoint ke control plane atau ke control plane yang di atas nih ya, controllernya. Tapi dia harus menggunakan certifications file, which is itu adalah cert ya, SSL cert dan lain sebagainya. Dan setiap nodes itu sebenarnya punya sertifikat masing-masing. Jadi punya akses melalui sertifikat itu untuk mengakses API endpoint-nya gitu. Lanjut. Oke.
Untuk node sendiri itu sebenarnya dibagi menjadi 3 sebetulnya pengaturan dari node-nya. Baik itu self managed nodes, managed node groups maupun Amazon Fargate. Nanti Amazon Fargate tadi saya sudah singgung di awal ya. Nah, untuk self manage itu sebetulnya jadi node yang nanti kita kita miliki itu dari AWS kita. Jadi si node-nya itu akan terprovisioning di dalam akun kita AWS-nya, AWS instance dalam bentuk AWS instance. Dan di dalamnya juga itu sebetulnya memiliki identical instance type ya, gitu ya. Iya, jadi node-node-nya ini harus sama persis, instance type-nya, terus misalkan itu security groupnya, machine image-nya, AMI-nya, bahkan ya MROL-nya di dalamnya itu akan sama persis gitu ya. Gitu. Terus kalau menurut yang lain, manage nodes group itu sebetulnya dari apa namanya? Jadi ada yang termanage dari node-nya itu sendiri ya. Endpoint-nya, control plane-nya dan lain sebagainya ya. Itu ada dari AWS manage node group-nya. Seperti halnya Fargate. Nah, Fargate di sini sebenarnya lebih ke serverless compute engine untuk container gitu. Jadi kalau teman-teman terbiasa dengan AWS Lambda ya, salah satu service dari AWS. Nah, ada satu lagi AWS atau Amazon Fargate ya. Nah, ini khusus untuk container compute engine. Kalau AWS Lambda itu kan sebenarnya serverless ya. Tapi sebetulnya konsepnya adalah container juga gitu. Oke. Nah, tadi saya jelaskan soal Fargate. Jadi kalau Fargate itu sebetulnya antara apa namanya? Managed service dengan self service. Artinya maksud saya di Fargate teman-teman itu tidak membutuhkan yang namanya pengaturan secara kompleks. Oke, kita lihat di sini ya diagramnya. Jadi di Fargate itu semua proses dari deployment ya kan, builder image-nya dan lain sebagainya itu akan diatur oleh si Fargate-nya sendiri. Jadi bedanya kalau yang sekarang ini yang saya bahas itu hanya self manage ya, EC2-nya gitu ke situ. Oke, kita lanjut ke bagian networking. Nah, ini sebetulnya network dari EKS diagram ya. Jadi kalau kalau teman-teman ngelihat EKS itu bisa diakses oleh on-premise network gitu ya. Bahkan juga bisa dari EC2 instance, ya, kita bisa provisioning atau kita menggunakan Amazon EKS-nya sendiri sebagai managed service EKS gitu ya. Dari networking sendiri ini intinya kita bisa melihat availability zone dari EKS sendiri itu sebetulnya sudah apa namanya sudah terbuild ya, built in dengan high availability. Jadi teman-teman nggak usah khawatir soal penentuan apa namanya multi zone ya ABC karena dia sudah menjadi bawaan servisnya gitu. Oke. Dan yang terakhir soal storage ya. Jadi di EKS sendiri sebetulnya ada yang namanya storage ya. Kalau biasanya kalau kita menggunakan instance itu ada namanya storage type ya atau EBS ya, Elastic Block Storage ya. Dan Elastic Block Storage ini sebetulnya banyak tipenya gitu ya. Ada IO1, GP2, SC1, ST1. Nah, kalau untuk Kubernetes sendiri sebetulnya dia menggunakan defaultnya itu adalah GP2 ya gitu. Jadi untuk kelas storage-nya sendiri itu memang GP2 yang paling diambil sebagai default. Bisa nggak ke yang lain? Bisa, tapi ya ini kita perlu PUC lagi apakah kebutuhan dari tipe yang tadi itu selain GP2 itu memenuhi kebutuhan kita atau enggak. Bahkan bisa jadi mungkin nggak terlalu dibutuhkan ya. Artinya secara kebutuhan kita sudah mencukupi dengan GP2 aja gitu ya ke situ. Perbedaannya di mana? Perbedaannya sebenarnya dari IOPS.
eh, cara penulisan, pembacaan dari setiap tipe storage kelasnya itu sendiri. Oke. Nah, satu lagi, teman-teman harus tahu dalam storage EKS itu tidak lagi kita menggunakan MB ya. Kayak misalkan eh, kita biasa menggunakan megabyte ya, istilahnya seperti itu ya. Tapi di sini kita menggunakan maybe byte gitu ya. Jadi kalau kalau nanti penulisannya satu satu M kecil lah ya, itu akan sama dengan 1,048576 megabyte gitu ya. Dan kalau kita tulis dengan gigabyte di sini ya, gigabyte itu akan sama dengan ya 1 GB ya, sorry. Sama dengan 1,07374182 gigabyte. Oke. Jadi ada istilah baru dalam penulisan kapasitas atau storage ini ya. Jadi teman-teman jangan kaget kalau tiba-tiba kok ada tulisannya MI atau GI gitu ya. Nah itu nanti ya ini karena memang konsepnya adalah bukan menggunakan megabyte atau secara umum storage ya, perhitungan storage-nya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke bagian provisioning. Kita masuk ke Terraform. Oke. Nah, di Terraform provisioning ini sebetulnya cukup panjang, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau apa namanya mau belajar secara detail ya teman-teman bisa melihat dokumentasi, dan di sini juga saya to be honest, tidak akan cukup waktunya untuk membahas secara detail ya. Introductions-nya sebetulnya sudah diperkenalkan oleh teman-teman kita di AWS Community Builder oleh Mas Lutfi Anandra. Jadi kalau teman-teman sudah pernah kemarin menghadiri AWS Community Builder webinar di AWS Group User Group Indonesia, itu sudah dibahas soal Terraform ya. Nah, di sini saya melanjutkan aja. Jadi kalau teman-teman mau melihat referensi yang cukup interaktif untuk Terraform dari AWS Community Builders kita, ya Mas bisa melihat di webinar di AWS Community Group gitu ya. Terus pembahasan selanjutnya saya akan membahas juga soal tentang modularity. Jadi Terraform modul yang akan kita pakai untuk AWS EKS ya. Jadi Terraform itu sebenarnya ada banyak ya modul-modulnya. Dan terus providernya juga yang sendiri ya, providernya gitu. Terus nanti kita juga akan related berhubungan dengan policies atau IAM policy untuk EKS Terraform. Terus kita coba mengeksekusi EKS clusternya atau EKS provisioning. Terus kita juga melakukan setup, bagaimana caranya mengakses atau mengauthorize cluster kita lewat map roles dan map users. Terus juga kita akan setup namespace, service account dan roles di dalam EKS cluster kita. Terus selanjutnya materinya akan dibahas soal ingress controller. Jadi bagaimana sih kita menghubungkan controller ingress atau nginx atau load balancer kita ke dalam EKS cluster. Terus ditambah yang terakhir materinya adalah bagaimana cara kita meroute domain name kita setelah provisioning ini. Jadi domain route kita itu bisa terdaftar di EKS cluster ya, ke situ. Oke, kita lanjut. Karena tadi sudah dibahas soal penjelasan Terraform basic ya. Jadi kalau teman-teman melihat arsitektur Terraform ini sebenarnya relatif ya. Ini saya tidak membahas secara terperinci juga dalam arsitektur Terraformnya sendiri. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada Terraform ya. Terraform yang akan di-trigger oleh repository GitHub misalkan seperti itu. Nah, itu yang juga sudah terkonfigurasikan IAM policies-nya gitu ya, dari akses yang di sini ya gitu ya.
Nah, Terraform ini sendiri dia akan tadi yang saya sudah bahas memprovisioning EKS clusternya di sini, gitu ya. Terus Terraform juga punya kemampuan untuk membikin atau membuat database provisioning, baik itu EC2 instance maupun RDS ya sebetulnya. Dan dari Terraform juga kita bisa membuat load balancer gitu ya di dalam EKS cluster gitu. Dan terakhir state atau event atau log ya. Kalau dibilang log enggak juga ya, tapi event dari changes Terraform, perubahan-perubahan yang akan kita provisioning atau yang sudah diprovisioning lah ya, itu akan bisa disimpan ke S3 bucket dan DynamoDB ya sebagai source of truth dari changes Terraform state-nya itu sendiri. Nah, kalau sebelumnya di pertemuan Mas Lutfi itu menggunakan deployment Terraform Cloud, ya ada managed service dari Terraformnya sendiri. Nah, untuk saat ini saya tidak akan menggunakan toolsnya itu, tapi menggunakan ya Terraform CLI ya. Dan saya juga tidak akan menggunakan S3 bucket. Tapi nanti di akhir sesi saya akan kasih gimana caranya supaya mengintegrasikan S3 bucket-nya itu untuk provisioning dari Terraform atau menyimpan Terraform state-nya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, polisi apa aja sih yang sebetulnya dibutuhkan oleh si Terraform itu sendiri? Nah, yang pertama adalah polisi untuk si clusternya sendiri. Ya, ada dua, Amazon Cluster Policies sama EKS Service Policies. Nah, ini khusus buat clusternya. Untuk node-nya sendiri itu sebetulnya ada 3 sebetulnya. Nah, yang di bawah ini sebetulnya itu adalah custom. Nanti saya akan jelaskan di slide-slide selanjutnya. Itu dibutuhkan worker node policies dari EKS-nya. Terus kita juga membutuhkan EC2 container registry. Ya, kita harus melihat ini sebagai container registry nantinya, sama CNI. CNI itu sebenarnya untuk networking ya, gitu ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk node groupnya sendiri itu ada lagi ya di sini. Jadi ada CSI driver. Nah, CSI driver itu sebetulnya itu custom policies juga untuk mengakses container storage ya, gitu ya, atau storage class, gitu ya. Jadi kalau kalau saya bisa saya bisa gambarkan ke sebelumnya di atas. Nah, jadi dari Terraform itu si control plane itu nggak ada di sini sebetulnya ya, nggak ada di sini, tapi adanya di managed service si AWS ya. Yang ada adalah yang ini nih, si si worker node-nya gitu ya, si worker node-nya yang ada di instance kita. Nah, di AWS account kita worker node-nya. Terus selanjutnya storage-nya itu ada di dalam di worker node kita gitu ya. Storage dari EKS-nya itu sendiri, storage class. Bahkan nanti kalau persistent volume volume yang nanti akan kita ambil sebagai penyimpanan permanen di dalam cluster EKS-nya sendiri gitu ya. Nah, itu nanti akan ada lagi itu konfigurasinya atau polisisnya ke situ. Tuh, oke. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Jadi kalau dilihat grupnya yang tadi itu ini 1 2 3 itu terhubung dalam satu node group. Nah, node-nya itu adalah ini 1 2 dan 3. Kita ke situ ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini kita masuk ke bahasan penggunaan Terraform CLI-nya. Jadi teman-teman kalau sudah melihat atau sudah pernah tahu dokumentasi Terraform, jadi kita hanya menggunakan 4 saja Terraform CLI. Yang pertama validate. Validate ini sebenarnya untuk melakukan checking atau memvalidasi script konfigurasi dari Terraform kita itu apakah sudah sesuai atau masih ada yang error atau typo ya. Itu kita bisa menggunakan ini. Terus Terraform Plane. Nah, Terraform Plane ini fungsinya untuk mereview changes yang akan kita apply
atau kita deploy untuk perubahan infrastrukturnya kita sendiri ya, yang kita punya. Dan Terraform Apply yang tadi saya sebutkan itu mengeksekusi semua perubahan itu yang ada di plane itu menjadi nyata. Jadi kalau plane itu hanya sebagai gambaran, kira-kira changes infrastruktur kita itu akan seperti apa. Nah itu nanti di apply itu nanti akan di namanya di deploy atau di lock semua plan-nya itu sendiri ya ke dalam satu bentuk yang nyata gitu ya ke situ. Dan terakhir Terraform Destroy. Nah, Destroy sendiri sih sebetulnya untuk meng-clean up environment Terraform PUC kita ini ya. Kita anggap ini sebagai PUC ya. Gitu. Kenapa? Karena balik lagi ke konsep dari Terraformnya sendiri, infrastruktur as code, maka semuanya baik itu mulai dari penulisan, terus validations atau pengecekan, terus planning, bahkan sampai ke destroy itu semuanya melalui script gitu ya. Artinya konfigurasi infra kita itu API-nya itu nanti dari script yang akan kita buat gitu ke situ ya. Oke. Dan terus kenapa ada Terraform init? Nah, pertanyaannya adalah seperti ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman memulai menggunakan Terraform, pertama kali kita harus menggunakan Terraform init. Terraform init itu sebetulnya untuk mengambil library-library yang dependencies atau related dengan Terraform yang kita tulis ya gitu ya. Jadi sebelum ke validate, plan, apply dan destroy itu kita memang di awal-awal harus menggunakan Terraform init. Artinya kita mengambil semua vendor atau modules ya, vendor modules yang ada di dalam script kita Terraformnya supaya nanti bisa disesuaikan modul-modul itu menjadi modul yang akan di plan atau di di apply ke depannya gitu ya. Apakah itu nanti modul EC2-nya, RDS, EKS, macam-macam ya, bisa juga load balancer gitu ya. Nah itu nanti ke sana gitu. Oke. Nah tadi saya bahas soal Terraform plan ya. Jadi kalau di sini kita bisa lihat Terraform plan itu, jadi kita bisa melihat apa saja changes yang akan terjadi di infrastruktur kita. Dan di akhir Terraform plan itu akan disummariskan bahwa ini tuh yang akan terjadi di infrastruktur kita itu changesnya ada 15 gitu ya. Akan ada penambahan gitu. Gitu ya. Ini karena kita baru berarti di sini ada add ya number of add-nya ya. Nah, kalau nanti masuk ke changes atau ada perubahan, sebagai contoh nanti ada perubahan teksnya, nah nanti nilai changesnya akan menjadi summary, gitu ya. Terus kalau nanti tiba-tiba teksnya dihilangkan, ya gitu, nanti destroy-nya itu akan menjadi nilai summary juga, gitu. Ya, jadi bisa kelihatan di sini. Oke, dan state-nya sendiri, state dari semua yang nanti akan kita apply. Kita masuk dulu ke apply ya. Itu akan disimpan ke lokal kita untuk saat ini. Gitu ya. Jadi kalau kita apply dalam hal ini si EKS ya, ini di apply di create cluster. Gitu ya. Nah, terus setelah clusternya itu kelar, itu nanti atau setelah proses Terraformnya, provisioningnya itu selesai, itu state-nya itu akan berada di lokal kita untuk saat ini ya. Nah, tapi sebetulnya kalau kita menggunakan S3 atau object storage, jadi state-nya itu tidak akan tersimpan di lokal kita, tapi tersimpan di S3 bucket kita gitu ya. Nah, itu tergantung kebutuhan sih sebetulnya. Tapi saya sarankan sih ya kalau untuk PUC ini ya kita menggunakan yang lokal dulu.
ketika nanti kita sudah cukup yakin dengan penulisan Terraform kita untuk provisioning, kita baru menuliskannya menggunakan atau menyimpan state-nya ini di dalam S3 bucket gitu ya. Supaya pertama lebih aman, kedua kita bisa collaborate dengan tim infra kita gitu ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ada lagi yang terakhir tadi saya sebut di awal, destroy ya. Destroy ini memang meng-clean up kan environment kita. Tapi sebetulnya tidak semua, mungkin bisa jadi ada satu atau dua infrastructure atau resource kita yang masih nyangkut lah ya. Bisa jadi karena itu harus mengalami proses manually deleting, atau bisa jadi ada infrastructure kita yang sudah dipakai atau in use oleh resource yang lain gitu ya. Jadi kita harus recheck lagi setelah destroy ini, apakah destroy itu complete semuanya atau masih ada sisa-sisa infra kita yang tertinggal gitu ya. Dan saya sarankan untuk PUC ini jangan sampai lupa untuk melakukan destroy setelah provisioning, karena balik lagi AWS akan menghitung billing kita berdasarkan hours ya, dari penggunaan atau usage resource kita yang diaktifkan gitu ya situ. Makanya jangan sampai lupa kalau kita menggunakan PUC infrastructure as code gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke dalam bahasan si Auto-REST EKS cluster. Oke, tadi dalam proses apply itu kita sebenarnya udah jadi nih si EKS cluster. Yang kita butuhkan adalah bagaimana caranya supaya si EKS cluster ini bisa kita akses ya dari luar. Nah, itu sebetulnya melalui config map ya, atau manifest config ya dalam hal ini. Nah, kita bisa menggunakan command di samping ini ya, edit config mapnya, authorizations. Nah, terus kita masukin role yang related dengan autentifikasi ini. Sebagai contoh, mungkin di dalamnya kita menggunakan assume roles. Pernah dengar ya? Jadi role, switch role yang bukan cuma user kita, tapi juga sebagai user group yang memiliki karakter atau limit akses ke resource tertentu ya. Dalam hal ini assume role atau switch role lah ya. Itu kita bisa menggunakan hal di dalam config-nya ini ya, authorizations. Terus kita juga bisa menggunakan role per user. Di sini roles-nya di di pointing ke username, misalkan ARL username. Jadi bisa khusus kalau role ini adalah yang punya username ini. Jadi bukan hanya assume role aja, role global, tapi sebagai user tiap account gitu ya, yang terdaftar di AWS console gitu. Nah, ada lagi map users. Nah, map users ini orang yang atau account yang memiliki otoritas changes ke dalam config-nya, EKS cluster-nya, dalam hal ini sistem master ya. Jadi kalau teman-teman memiliki konfigurasi di sini, berarti teman-teman bisa melakukan deployment apapun ya, bahkan destroy clusternya pun bisa gitu ya. Nah, perbedaannya kalau yang di sini ini akan terlimit oleh roles-nya gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya role apa aja yang boleh atau bisa di-execute di config-nya ya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi dalam EKS provisioning sebetulnya kita memerlukan yang namanya namespace ya. Namespace itu kumpulan atau grup dari service resource kita. Jadi kalau misalkan kita ingin mendeploy sebuah aplikasi tanpa namespace, nanti akan masuk ke dalam namespace default namanya ya. Jadi
di default itu yang akan menggunakan resource-nya. Dan penggunaan namespace ini sebenarnya untuk menggrouping resource-resource kita supaya tidak bercampur. Jadi misalkan kita ada tiga aplikasi. Tiga aplikasi itu misalkan backend, frontend, API ya. Nah, itu ada di tiap namespace berbeda, misalkan seperti itu. Jadi API akan mengambil resource namespace API, backend akan mengambil namespace resource backend. Begitu juga dengan frontend. Nah, itu juga kita bisa menggunakan metodologi seperti itu. Gitu ya. Jadi di tiap namespace itu memiliki resource grouping tersendiri. Gitu. Selanjutnya service account. Nah, service account itu sebetulnya akses di level services ya. Artinya kalau kita menggunakan CI/CD tools ya. Nah, ini kita bisa menggunakan service account gitu ya. Jadi akses ke aplikasi kita itu dari service account-nya itu sendiri. Jadi bukan user atau bukan switch role ya, tapi service account. Gitu ya. Nah, tadi saya bahas soal role. Nah, jadi kalau di role itu API dari Kubernetes itu bisa macam-macam. Karena API Kubernetes itu ya API pada umumnya ya ini bisa dapat page, get, list, watch dan lain sebagainya ya. Jadi kita bisa membatasi role tertentu yang hanya bisa melakukan list atau mendapatkan ya mengcapture atau melist atau mendapatkan semua resource hanya sebagai read only lah gitu ya, bisa katakan gitu. Nah, terus ada juga auto scaling group. Nah, sebetulnya kalau kita ngomong container orchestrations, semua itu diatur dari API ya. Dan scaling itu sudah ada di dalamnya engine untuk auto scale ya, baik itu node-nya maupun pods-nya ya, di level pods-nya. Nah, nanti saya akan jelaskan pods-nya. Nah, itu bisa seperti ini, ada yang create, delete, patch, update dan get watch dan list ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk scaler auto scaling itu nanti bisa diakses atau dikonfigurasikan melalui config map dari role. Oke, selanjutnya. Nah, si role ini sebetulnya harus di-binding. Harus diterapkan di RBAC. Nah, di kanan penjelasan slide saya itu ada namanya penjelasan role access based controller ya. Untuk tadi ya namespace, service account dan role-role yang tadi yang sebelumnya. Nah, itu menggunakan API RBAC gitu ya. Jadi ini untuk membinding atau menggrouping si role-role itu ke layer role mana yang dia bisa mengakses gitu ya ke situ. Nah, kayak tadi nih di sini kan ada namanya ops Laravel access lah ya gitu ya. Nah, di sini dia supaya binding kalau ops Laravel access itu sebagai aksesnya ke RBAC authorization gitu ya ke situ. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya dari ingress. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan ingress controller? Nah, sebetulnya ada dua ya di Kubernetes itu. Ada yang melalui Nginx, ada juga yang melalui ALB atau Applications Load Balancer. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan lebih banyak membahas soal Nginx controller karena ini paling common atau paling banyak dipakai. Nah, kalau ALB sendiri itu sebetulnya akan kita pakai di front end gitu ya. Jadi kalau nanti di pembahasan selanjutnya itu applications load balancer itu hanya bisa ya kayak misalkan kayak menggunakan jadi dia nggak bisa menggunakan classic load balancer ya. Jadi kita harus menggunakan application load balancer untuk front end applications yang mana di dalamnya itu ada kompleksitas ya di layer application front end gitu.
Oke, kita balik lagi. Jadi sebetulnya si eh, EKS atau Kubernetes lah ya pada umumnya memang tidak melakukan expose port. Dalam hal ini kalau kita web applications itu menggunakan port 80 ya sebagai port default ya untuk HTTP dan 443 untuk HTTPS sebetulnya. Nah, uh, ya karena tidak memiliki itu, maka kita menggunakan ingress controller ini gitu ya. Dan ingress controller ini juga berfungsi sebagai SSL terminations. Artinya kalau kita punya aplikasi yang wajib HTTPS, dia akan meredirect HTTP kita dari port 80 ke HTTPS. Jadi di terminate tuh ya ke situ. Dan ini juga sebagai service yang mandatory di mana kalau kita tidak memiliki dalam hal ini service discovery atau service mesh ya pendekatannya sebagai load balancer ya kita menggunakan ingress controller gitu ke situ ya. Oke, di sini ada cara mendeploy ya, bagaimana cara mendeploy ingress controller Nginx lewat Helm. Ya, nanti teman-teman bisa ya hands on sendiri ya menggunakan Helm chart ingress Nginx. Nah, selanjutnya, ini PUC yang sudah saya lakukan. Jadi waktu kita deploy Helm install ingress, terus ini repository Helm chartnya di namespace Laravel app. Namespace Laravel app itu yang menjadi semua resource ya atau namespace yang untuk resource aplikasi kita gitu di dalamnya situ. Jadi kita ingress ini adalah untuk namespace ini gitu ya. Waktu kita deploy hasilnya adalah seperti ini kalau kita validate. Jadi dalam ingress controller nanti kita bisa mengakses port 80 itu sebetulnya yang sudah diekspos ya dari port yang 30186 gitu ya. Atau HTTPS itu dari 30427 gitu ya ke situ. Dan kalau kita mengakses dari luar atau dari browser, kita cukup mengakses secara langsung nih di sini eksternalnya. Jadi kalau kita get service ingress controllernya, kita bisa mengakses secara langsung di sini, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya, ini yang tidak banyak saya bahas, tapi perlu teman-teman tahu bahwa untuk application load balancer tadi saya sudah bahas soal kemampuannya ya untuk menghandle front end applications, layer application front end dibandingkan classic load balancer sendiri gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk mengintegrasikan ya sebenarnya kita balik ke posisi semula, yaitu kita harus memiliki IAM policies-nya untuk ingress ALB-nya. Terus kita attach ini sebagai IAM role. Jadi kalau tadi balik lagi ke slide halaman sebelumnya, nah yang ini itu nanti kita bakalan masukin sebagai custom dari policies-nya, gitu ya. Jadi kalau di Kubernetes ini, to be honest, memang akan banyak related dengan IAM role. Jadi teman-teman jangan bosan dengan menggunakan konfigurasi IAM atau role policies ini. Tapi sebetulnya ketika kita sudah mengkonfigurasikan pertama kali, selanjutnya ya kita nggak perlu lagi gitu ya. Jadi ini untuk provisioning di awal aja. Jadi kesibukan atau bisa dikatakan sedikit lebih kompleks atau rumit itu hanya di penggunaan atau konfigurasi IAM role gitu ya. Dan terus selanjutnya kita juga bisa deploy role based access controller kita itu dengan cara manifest ya. Jadi tadi itu pembahasannya kita Helm chart ya. Tapi kenapa ada manifest? Nah, ini sebenarnya untuk provisioning di awal aja sih sebetulnya. Gitu. Jadi kalau misalkan ini balik lagi kalau ini sudah kita lalui
konfigurasi-konfigurasi ini sudah kita lalui, maka kita bisa langsung mendeploy aplikasi kita sih sebetulnya menggunakan Helm chart yang jauh lebih sederhana nantinya. Oke. Nah, kayaknya kalau untuk pembahasan Terraform provisioning udah cukup nih ya. Nah, paling tinggal kita lihat bagaimana caranya supaya apa yang sudah kita provisioning itu bisa masuk atau kita bisa baca atau kita bisa route di domain kita. Sebagai contoh di sini ada domain nih. Ya, kita beli domain lah ya. Kita beli domain, terus kita create host domainnya itu di AWS, dapatlah name server nih. Ya, name server. Nah, name server ini menjadi domain konfigurasi name server dari domain kita. Nah, di slide selanjutnya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan konfigurasi domain dari AWS, maka kita binding atau kita glue ya name server konfigurasi kita di dalam konfigurasi name server kita, gitu ya, domain name server domain kita, gitu ya. Baru nanti domain kita bisa terbaca tuh ya, apakah itu nanti subdomain atau domain utamanya, gitu ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan domain bawaan atau manage domain dari AWS, AWS sendiri sebenarnya bisa kita create ya domain manage service AWS-nya. Jadi kita nggak perlu lagi memperbarui secara manual, tapi AWS yang akan memprovide kita domain itu kalau misalkan sudah hampir mendekati batas usianya ya. Domain itu kan ada batas usia per tahunnya yang kita harus perpanjang. Nah, itu secara otomatis nanti AWS sendiri yang melakukan rotations ya, konfigurasinya secara otomatis. Kita hanya diberikan notifikasi lewat email dan kita cukup dengan membayar billingnya aja gitu ya ke situ. Nah, beda kalau kita dari domain lain yang saya bahas ini dari domain luar yang saya masukkan sebagai host zone di domain di routes 53 AWS gitu ya. Nah, yang proses seperti ini harus kita jalankan nanti kalau ada perpanjangan domain dan lain sebagainya. Itu kalau ada perubahan SSL-nya atau kita menggunakan Let's Encrypt lah ya, SSL Secure HTTPS configurations ya, yang mana itu berubah tiap 3 bulan sekali, Let's Encrypt. Itu kita harus update juga di domain kontrolnya di AWS-nya sendiri supaya ada beberapa browser yang ketika menggunakan self sign certificate itu bakal ditolak ya. Sebagai contoh Chrome, apalagi tuh Edge ya. Itu kita tidak bisa menggunakan secara optimal self sign atau digital self certificate self sign kita untuk keperluan development gitu ya. Makanya untuk hal itu di sini saya nanti akan perlihatkan kepada teman-teman lebih enak menggunakan Firefox ya, karena kita bisa bypass self sign itu walaupun dikatakan itu sebagai warning high risk, tapi kita bisa ya bypass lah karena untuk PUC testing doang ya ke situ. Dan kalau teman-teman pengen lagi melihat lebih detail bagaimana sih cara menggunakan domain di Route 53, di sini ada referensinya ya di kanan ya saya. Itu nanti teman-teman bisa buka dan slide ini nanti saya juga akan berikan. Terus transfernya gitu ya, transfer domainnya ke S3 dari yang self ini ya, domain luar ke S3 itu seperti gimana? Ke Amazon Route 53 itu seperti gimana nanti domainnya ke situ. Nah, ini ada referensinya ya. Jadi teman-teman bisa
baca di samping kanan. Oke, lanjut. Nah, oke, jadi ketika si ingress itu dapat external IP, nah ini ya external IP kita. Nah, ini kita bisa bikin subdomain ya. Jadi dari host zone ini kita mau bikin subdomain nih ya. Itu di load balancer kita. Nah, kita tinggal masukin aja nih nama subdomainnya apa, terus nanti kita pakai alias to application and classic load balancer. Nah, terus ini regionnya apa, dan kita ambil load balancer yang tadi di create apa gitu ya. Nah, ini otomatis LB kita nanti langsung sebagai request di depan ya. Jadi request HTTP maupun HTTPS itu nanti yang menghandle si load balancer gitu ya di subdomain kita atau di domain utamanya kita gitu. Oke. Nah, kayaknya itu dulu ya kalau untuk Terraform ya untuk provisioning. Jadi mungkin cukup panjang dari provisioning yang penjelasannya, tapi ini sebetulnya hanya dilakukan sekali saja sebetulnya. Selanjutnya ya kita tinggal memaintain kontainer kita ya dengan aplikasi kita ya gitu. Oke, kita langsung masuk ke kontainer ya. Build, push, and pull container image. Masih Oke, mau kita lanjut masuk. atau gimana nih? Karena waktunya juga udah habis nih, Sas. Oh ya, ya. Ya ini cukup banyak juga. Oh, Oke. karena saya lihat nih kayaknya ini masih bakal lebih panjang lagi nih. Iya, betul Apa betul. bikin Oke. 2 seri aja? Boleh, boleh, boleh. Kita bisa bikin 2 seri aja. Bikin dua Om Pit, seri. saya silakan. Oh, karena kayaknya ini udah kepanjangan. Jadi 2 seri dalam pengertian bisa aja sih kita sambung minggu ini gitu kalau memang masih ada waktu. Oh ya, Kita ya sambung betul. minggu ini di hari apa kira-kira? Saya sih bebas sih, Mas. Itu Om Pit. Hari Kamis gimana? Hari Kamis boleh, bisa. Boleh ya? Ya, Ya. Kayaknya kita boleh. sambung di Kamis saja karena saya yakin ini masih 1 jam sendiri lagi tuh masih ada tiga, Iya. 3, 4, dan 5. Oke. Jadi Paling 5 menit aja ya kita bahas dulu ya sedikit tentang kontainer ya, ini. ya. Garis besarnya sampai ke akhir sebelum nanti ke sesi selanjutnya ya Om Pit ya. Mungkin ya. Oke, Oke. jadi di penjelasan ini nanti teman-teman akan membuat container applications menggunakan container registry, nantinya diregistrasikan di ECR atau Docker Hub sampai ke vulnerable container ya, yang itu sangat jarang sih sebetulnya kita gunakan. Dan di sesi yang terakhir adalah bagaimana caranya mendeploy sih sebetulnya ya, mendeploy menggunakan Helm chart. Nah, nanti teman-teman bisa melihat di sesi selanjutnya lah ya, boleh. Itu sampai ke aplikasi Laravel kita ini bisa ke deploy dengan menggunakan apa namanya database, which is database stateful service, yang itu juga di apa namanya di deploy melalui Helm chart juga gitu ya, akan MariaDB ya untuk saat ini. Nah, seperti itu sih sebetulnya gambaran container deployment apa Laravel deployment di EKS menggunakan Helm chart. Ya, karena memang pembahasannya cukup panjang, sebetulnya slide saya ini ada 60-an ya. Kita baru baru 30, dan itu baru di apa namanya di deployment Docker image ya, gitu ke situ. Oke. Oke, saya serahkan. Ups, betul. Intinya saya yang bermasalah atau Mas Den ya? Moderator. Kalau Ada, dari saya masih online sih. oke. Tadi ada nge-lag putus sedikit. Tapi ya, intinya mungkin gini, Oke. nanti kita sambung hari Kamis. Jadi nanti di hari Kamis mungkin karena waktunya jadi lebih lebar, mungkin Mas Den bisa sekalian demo juga kalau memang ada waktu di hari Ya betul. Kamis ya. Enak ya. Nah, mereka Ya, karena boleh, boleh. mereka pingin bukti. Kalau cuma lihat presentasi mungkin nggak akan begitu Iya. jelas. Tapi kalau lihat bukti, nah jadi hari Kamis kita akan ketemu lagi. It's okay. Jadi Oke. kita sambung lagi topik pada karena memang
Panjang banget topik hari ini, tapi Ya, nggak apa-apa. Saya yakin teman-teman masih sabaran karena ini masih ada 43 orang masih online, berarti mereka juga penasaran. Dan kalau oke. teman-teman bingung, bagus. Kalau bingung itu Ya, berarti setidaknya nyimak. Oke, kita akan masuk sesi tanya jawab. Saya mau ajukan 2 pertanyaan nih dari Om wah, Johan dan boleh. Om Nanti saya Gor. catat ya. Oke. Saya Eh, biasa catat. tapi sebelum kita masuk tanya jawab ada beberapa pesan yang boleh dulu. Jadi Oke. Om Den, Mas Den boleh istirahat minum dulu sebentar. Tidak Oke, lama. thank you, thank you, thank you. Oke, PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor dalam hal ini dari Kodapolitan. Kodapolitan sebagai platform belajar pemrograman secara online berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Dan dari Rumah Komunitas sebagai pelopor merchandise inovatif Indonesia menyediakan custom pakaian sesuai keinginan berkualitas dan tanpa minimum order. Dan dari ID Cloud Host sebagai penyedia layanan web hosting provider berbasis SD dengan berbagai pilihan lokasi data center dibangun tahun 2015 telah melayani kebutuhan dari berbagai segmen baik kalangan profesional, SME, korporasi besar dengan lebih dari 100.000 customer. Dan terakhir dari Refactory yang adalah perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan mereka terhadap dunia pemrograman karena Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Wonderful. Oke, kita akan langsung masuk ke tanya jawab. Ini sesi bersambung, jadi teman-teman, memang saya sudah duga Oke. sih ini topik ini bakal panjang, Ya, tapi nggak apa-apa. betul, betul. Ini ada 2 pertanyaan yang mungkin sudah ditanya dari tadi. Yes. Kita Mantap. akan bahas mengenai pertanyaan pertama dari Om Johan Wijaya Kusuma. Pak, Oke. nanya dong sedikit untuk locks di setiap pods biar nulisnya di luar pods pakai tools apa ya yang simple dan murah. Aduh. Ya, oke. Terima kasih. Siapa Mas siapa tadi? Mas Johan. Mas Johan. Johan. Mengenai logs ya. Logs ekspor Yes. keluar ya. Keluar. Oke. Saya catat nih Mas Johan. Ini kita catat dulu apa langsung jawab? Nih Om Pit. Langsung jawab aja, nggak apa-apa. Langsung jawab aja. Oke. Nah, Oke, tadi di awal saya mungkin Mas Johan belum belum menyimak ya. Sebetulnya dalam pembahasan kali ini memang saya tidak membahas secara terperinci soal logs ya. Tapi sebetulnya kalau kita mau mengintegrasikan logsnya, sebetulnya ada banyak ya agent-agent logsnya. Salah satunya memang AWS CloudTrail. Nah, AWS CloudTrail itu sebetulnya bisa bisa kita monitoring metriknya juga ya. Terus apa yang terjadi di apa namanya Kubernetes, misalkan state-nya ya, apakah nanti bakalan high atau rendah gitu ya. Plus satu lagi Kubernetes logs event state-nya gitu ya. Dan lognya ini kita bisa simpan di dalam S3 sebetulnya kalau kita menggunakan AWS Services Monolithic gitu ya ke situ. Nah, kalau menggunakan tools lain, agent-agent tools lain, saya ambil dari open source ya, misalkan uh, agent dari LK ya, Elasticsearch, Logstash atau Fluentd, uh, ya K-nya adalah Kibana ya untuk GUI-nya. Jadi kalau teman-teman menggunakan agent itu bisa kita expose keluar gitu. Jadi caranya bagaimana? Caranya tetap nanti kita harus mendeploy seperti kita mendeploy aplikasi kita. Tapi kita ambil seperti seperti kontainer pada umumnya ya. Reference agentnya itu akan membaca di volume atau storage mana gitu ke situ. Jadi bahasanya adalah gimana caranya logs expose keluar ya kan seperti itu ya. Ya pertama memang kita harus sediakan agent di dalam Kubernetes kita supaya agent itu akan berfungsi sebagai log collector lah ya. Dan kita bisa menampilkannya di luar platform Kubernetesnya sendiri gitu ke situ. Ya. Oke, bisa
dimengerti atau ada yang kurang? Mudah-mudahan bisa menjawab ya Mas Ya, Johan Wijaya Mas Kusuma. Johan. Pertanyaan berikut panjang dan banyak nih dari Om Nur Aduh, Hidayat. Mas Apa Nur Hidayat. bedanya Terraform dengan tools lain macam Ansible, CloudFormation, Capistrano, Chef, Puppet dan Wah, lain-lain? Itu oke dia. Mas Nur, ini pertanyaan yang bagus. Saya yakin Mas Nur mungkin sudah pernah baca referensi sebelumnya ya, sampai bisa menyebutkan beberapa tools apa namanya yang tadi Mas sebutin tuh ada Capistrano, ada Ansible. Jadi secara gampangnya begini, Terraform itu fungsinya adalah untuk provisioning. Jadi lebih banyak ke arah sana, menyiapkan wadah gitu ya. Tapi kalau yang lain itu ada yang hanya sebagai config management. Contohnya Ansible ya. Ansible itu hanya oh ya, Ansible sebetulnya bisa kalau kita menggunakan apa namanya modul lain gitu ya. Tapi pada awalnya Ansible itu config management. Jadi config management itu hanya merunning task-task atau bisa dikatakan playbook lah ya, roles di dalamnya, job-jobnya untuk mengkonfigurasikan lebih banyak ke instance based applications gitu ke situ. Nah, saya akan compare Ansible sama Terraform nih ya, yang lebih lebih signifikan dipakai di berbagai startup. Ada yang Ansible minded, ada yang Terraform minded lah gitu ya. Itu ya untuk provisioning gitu. Nah, kalau Terraform sebetulnya immutable. Artinya setiap perubahan itu Mas nggak bisa interrupt di tengah-tengah gitu ya. Jadi kayak tadi waktu Mas apply itu kita harus tunggu tuh sampai sekelar gitu ya, sampai proses si provisioning kelar. Nah, beda kayak si Ansible. Ansible begitu ada tiba-tiba oh kita ingat kalau di sini kita nggak memerlukan atau ada perubahan, ya udah kita bisa cut off, kita bisa hentikan proses provisioningnya itu di tengah jalan gitu ya. Bahkan di Ansible sendiri bisa apa namanya uh, bisa loncat step dari misalkan ada 10 step ya kita loncat dari step ketiga atau step berapapun lah ya gitu ya tanpa harus mengulang dari pertama. Nah, perbedaan yang signifikan itu sebenarnya perbedaan feel, rasa dan kebutuhan gitu ya. Karena balik lagi kadang ada company yang apa namanya atau perusahaan atau bahkan mungkin feel kita nih lebih lebih nyaman memprofesioning dengan Terraform karena lebih easy to learn, faster learn ya, lebih cepat belajarnya di Terraform gitu ya. Dan terus kalau apa namanya Ansible itu banyak banget yang harus kita masukin modul-modulnya. Jadi kita harus belajar apa namanya modul-modulnya dia gitu ya, belajar bagaimana cara memprovisioning isi instance-nya, EKS-nya itu jauh lebih panjang sebetulnya ke situ. Nah, terus tadi ada sebutan Capistrano. Nah, Capistrano terus apalagi Chef itu sebetulnya hampir sama ya barangnya ya untuk apa namanya untuk CI/CD tools ya. Jadi itu lebih ke arah provisioning aplikasi, bukan provisioning infrastructure gitu ya. Jadi kalau Capistrano apalagi ya, itu deployment CI/CD gitu ya. Itu untuk menyiapkan aplikasi tanpa terganggu atau tanpa ada downtime seperti itu. Ke situ ya. Jadi kita kita melihat dari dua sudut pandang. Yang pertama provisioning infrastructure which is versus Ansible dengan Terraform dan tadi provisioning aplikasi ya which is Puppet ya terus Ansible terus apalagi tuh tadi Capistrano dan lain-lain ke situ ya mungkin itu bisa menjawab sih Mas Nur. Iya, Ya, kayaknya dia komen nih, wala ada masap Terraform, ada masap Ansible rupanya. iya betul. Tapi Ini masih panjang nanya sih juga sebetulnya. dia nanya pertanyaan kedua dan ini kedua Ya, terakhir nih pertanyaan. Oke, boleh. kalau dari step yang kelihatan panjang banget, misalkan kita punya aplikasi ERP dengan total pengguna harian 1.000 orang dan Hmm. maksimum cuma 100 orang secara bersamaan. Worth, worth it gak kalau misalnya kita deploy pakai Kubernetes dan Terraform ini? Ya,
Ini pertanyaan cukup klasik sih sebetulnya yang saya hadapin ya. Siapa tadi Mas Nur Mas Nur Hidayat lagi gitu ya? masih orang yang Mas sama. Nur lagi Ya. 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 Jadi sebetulnya sebelum kita masuk ke era container based applications, sebetulnya kita menggunakan auto scale applications ya atau auto scale instance. Jadi kalau menurut Mas cukup nyaman dengan apa namanya dengan auto scaling system, buat saya sih itu udah cukup ya udah cukup lah ya, udah cukup sesuai kebutuhan. Tapi ketika Mas berbicara apa namanya orchestrations itu failover ya lebih lebih ke arah failovernya, maka ya pilihannya adalah orchestration ya, container based applications atau orchestrations gitu ya. Which is yang kita bahas sekarang ini EKS gitu ya. Gitu. Jadi kalau Mas pengen uh, istilahnya kemudahan, sebetulnya balik lagi ke ini ya, apa namanya kebiasaan gitu ya. Karena kalau misalkan Mas sudah terbiasa misalkan membangun aplikasi lewat kontainer, maka nanti proses deployment, proses failover, ya failover itu proses apa mengetahui kalau ada sesuatu yang error atau anomali yang error ya, itu akan jauh lebih cepat di kontainer gitu. Seperti itu. Ke situ sih sebetulnya. Nah, Saya juga baru tahu. ya, Berarti pertanyaannya ya Om Nur, pertanyaan saya juga sebenarnya itu. betul gitu. Oke, Jadi pertanyaan terakhir. ya pertanyaan terakhir, Semoga ya pertanyaan terakhir dari Herlock. Untuk PHP di Mas. Kubernetes, baiknya satu service Nginx plus PHP FPM atau dipecah jadi dua service Nginx dan PHP Form secara terpisah. Oke. Nah, ini sebetulnya sudah saya POC di repository saya. Nanti saya akan share ya, share screen. Boleh Om, saya share screen ya. Boleh, masih silakan. Oke. Saya share screen yang mana ya? Yang ini kali ya. Oke, yang ini. Oke, bisa kelihatan? Upcoming sebentar lagi, yes, ya. Oke. Sudah ya? Ya, Sudah ya? Ya, kelihatan ya? Oke, di repository yang sebetulnya saya udah push ya untuk Laravel ini, EKS deployment, itu sudah saya masukin sebagai Helm chart terpisah ya, baik itu Nginx maupun Nginx ya FPM atau si Laravelnya sendiri gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat di sini ya di repository ini. Jadi apa namanya kalau kita lihat strukturnya begini. Dari Helm chartnya itu nanti Mas bisa lihat stateful, which is aplikasi yang bakalan kita pakai. Statefulnya ya ada database, Redis ya, itu sebagai stateful, Postgres gitu ya. Nah, ada juga others ya. Others itu kayak nah di sini ya ada Nginx, Prometheus, Node Exporter itu ada di sini. Nah, ini Helm chart terpisah nih ya. Gitu. Nah, kalau Helm chart yang tadi yang untuk Laravelnya sendiri itu ada di templates. Karena kita harus membuat dari template sebetulnya urutannya ya dari sini. Nah, ini nanti ada bisa dilihat di sini nih. Values. Tuh, nanti ada di sini nih. Gitu ya. Oh ya, saya juga udah push Laravel Kubernetes kontainernya itu bisa nanti di Docker container saya nih ya. Nanti bisa di pull aja. Nanti kayak gimana tuh kontainer aplikasi Laravel itu. Nanti teman-teman juga bisa menggunakan repository ini untuk pertama memprovisioning yang tadi saya sudah POC-kan slide-nya, dan bisa mendeploy aplikasi Laravelnya. Nah, aplikasi Laravelnya itu di mana? Di SRC gitu ya. Gitu secara konsepnya begitu. Jadi kalau balik lagi ke tadi ya, sulit nggak? Ya memang untuk di awal namanya provisioning itu membutuhkan skill dalam tanda kutip ya, DevOps atau infrastructure lah ya, untuk bisa tahu kita bisa menyiapkan infrastruktur kita ya untuk sebagai ya mendeploy aplikasi kita ya gitu ya. Nah, selanjutnya karena itu untuk pertama kali doang ya.
Ya, selanjutnya kita tinggal ngedeploy aplikasinya aja gitu ya, seperti itu. Nah, di sini nanti teman-teman bisa bisa cek ya di DevOps Corner, Laravel EKS deployment itu sudah ada cara singkatnya. Gitu ya. Dari sekian banyak penjelasan saya sebetulnya itu ada cara singkatnya sebetulnya. Tapi ya biasa ya. Oh, Namanya masak itu kan pasti ada bumbu rahasianya ya. rahasianya Iya, betul. nanti teman-teman bisa bisa langsung masuk ke Makefile sebetulnya. Di Memang Makefile di hari sendiri, nah itu sudah ada tuh deploy secara lebih singkat. Jadi Mas cukup dengan menggunakan Make, nama Helm chartnya apa? Ya seperti di sini ya, udah ada nih. Nah, ini ini yang clean hari up Kamis nanti. aja ini sekalian Iya, diuji coba nih. Ini bocoran betul. nih, baru bocoran ini Ini bocoran. bocorannya aja ya. Jadi Nah, dari sekian banyak slide-nya itu, ya kesimpulannya ada di sini sih sebetulnya. tapi kan mereka nggak mungkin memahami ini tanpa memahami yang 63 halaman tadi. Iya, Jadi it's okay, no problem. iya. Begitulah kira-kira. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, Eh, berarti Mas Herlock nanti hari Kamis ikut lagi ya. Karena ini saya sudah duga sih ini jangan-jangan panjang ini, tapi it's okay. Karena memang topiknya juga Oke, menarik. But anyway, thank you banget Om Den, Mas Den yang sudah berbagi cerita ya, dengan kita. Seperti yang sudah dipromis, kita akan sambung hari Kamis, mau tidak mau. Karena pasti teman-teman oke. juga ingin lihat how it work gitu. How Karena it's cuma lihat work ya. presentasi itu kayaknya nggak jelas gitu. Kalau lihat presentasinya, Oke, so kita akan boleh. ketemu. Oke, kalau begitu kita akhiri dulu sesi kita hari ini. Dan Yes. sebagai pengumuman teman-teman, kita nanti akan ketemu hari Selasa. Jadi seharusnya kita akan ketemu minggu depan. Tapi di topik yang jadi bulan ini di online learning bulan November ini yang akan ngisi adalah dari teman-teman dari kalangan akademisi. Jadi teman-teman dari ya pasti teman-teman sudah cukup familiar dengan Om Mas Sandika, dengan Indra Caidir dari Sandika dari Bandung, apa ya, Empas, dan Om Indra Caidir dari BSI, Om Hercules dari Kalimantan, dan Om Cahyo Darujati yang jadi dosen. Jadi semua dosen yang ngisi hari bulan ini. Wah, Jadi luar kita biasa. akan ketemu setiap Selasa dengan pemateri-pemateri ini. Jadi stay tune. Dan tapi kita ada topik spesial hari Selasa sambung dari topik kita hari ini yang nggak selesai karena panjang banget. Ya. Karena panjang ya Oke, topiknya masih ya. ada masih ada undangan teman-teman untuk jadi pemateri, isi form di s.bpap.id/jadi-pemateri. Desember masih kosong, tetapi perkiraan saya bulan Desember saya akan isi dengan tim dari female. Jadi Wah, pematerinya cewek luar semua biasa. nanti bulan Desember. Dan tentu ucapan terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Om Budi Darmawan, a.k.a. Carik, yang sudah ikut membantu suksesnya program ini. Terima kasih untuk Om Irfan yang sudah membuat learning.bphp.id, yang menjadi repositori kita untuk memonitor online learning dari seri 1 sampai dengan 147 hari ini. Terima kasih, dan teman-teman yang mau follow Carik di Telegram, ketik PHP Learning, Terraform, dan sebagainya untuk topik-topik yang terkait dengan apa yang kita pelajari hari ini. Donasi masih dibuka, teman-teman yang punya e-wallet silakan berdonasi buat PHP online learning karena ada banyak kebutuhan di online learning yang mungkin bisa membuat kualitas konten kita akan makin berkembang di hari yang depan. Donasi teman-teman sangat diharapkan. Oke deh, dengan demikian berakhir sudah PHP online learning kita hari ini. Terima kasih Mas Oke, Den. thank you Kita masih mau ketemu Om hari Peter. Selasa. Thank you banget nih. Betul. Topiknya Thank you benar-benar. semua teman-teman PHP ID ya, community. Sehat-sehat semua. Sampai Bye. ketemu Assalamualaikum. hari Kamis 2 hari Yes. lagi. Thank you.